Detik-detik Gus Samsudin perlihatkan kesaktian keris petir miliknya, pesulap merah, ada tombolnya. Detik-detik video Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir miliknya jadi sorotan. Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan, mohon maaf. Alam gaib, wah hebat betul. Saya pesen. Baik, mohon penjelasannya Bu ya. Saya kasih cerita. Ada satu orang, semoga Allah mengampuni. Saya dulu juga sering iseng, seneng kalau ketemu orang aneh-aneh itu. Saya sempat datangi, ada salah satu sahabat saya namanya Habib Husin bin Abu Bakar Bakbud. Kalau sudah ketemu orang suka cerita aneh-aneh didatangi gitu. Akhirnya ada satu orang, katanya Ustadz Gus dan Kiai, ngomong, Ustadz, saya itu punya keris berantem terus tiap hari sampai sumpek saya berantem. Wah, saya tertarik, ini menarik. Wah, kalau memang suka berantem, saya pengen piara, saya seneng, saya ngelihat keris berantem. Kok ada keris berantem terus? Kalau begitu biar disimpan di rumah saya mau lihat ada keris berantem, kan asik ya. Langsung, oh ada, sudah diambil sama orang. Bohong gitu. Diambil sama orang. Giliran mau saya ambil, diambil sama orang. Nah, ini bual semuanya. Keris berantem asik ya. Ya, tontonan di sini lumayan daripada pergi ke mana tontonan keris berantem. Walhasil aneh-aneh ini. Dunia perkerisan tuh. Keris itu senjata seperti pisau, seperti tembak dan yang lain pada zaman itu. Dan keris itu memang ada tembaga tertentu seperti keris Brojoguno. Waduh, ada ngerti keris dulu sih. Itu ada keris yang memang timahnya adalah timah istimewa. Jadi kalau besi itu bisa tembus. Jadi gak usah diyakini karena adanya ini jinnya 16 apa aja. Jadi kalau itu nggak boleh, keris biasa saja. Kalau ada keris paling keramat bawa sinilah, nanti saya pinjemin. Paling aneh, apa itu? Keris itu adalah senjata tradisinya masyarakat Jawa. Kalau orang pakai pedang, orang Aceh pakai rencong, orang Sunda pakai apa namanya, golok, apa itu ya, begitu sudah. Nggak usah ada keyakinan yang macam-macam aneh-aneh. Cuman memang kadang-kadang sudah mulai diyakini ada aneh-aneh dan sebagainya. Ini koleksi keris ini bisa terbang sendiri, wajib. Sudahlah, jangan masuk dalam dunia khurafat yang aneh-aneh, dunia perdukunan, jangan. Saya pengen koleksi keris kalau begitu hari ini. Tapi ya keris wajar saja, mengeluarkan dari alam gaib dan sebagainya. Ada satu orang, ini adalah dunia perdukunan, kalau tidak bohong tidak enak. Ada satu orang punya masalah rumahnya karena tidak tentrem dan sebagainya, dan gitu, rumahnya tidak tentrem. Akhirnya seorang ustadz, sebenarnya bukan ustadz dia, sepertinya dukun nyamar jadi ustadz, lebih cocok gitu, tapi gelarnya ustadz Gus kadang-kadang. Datang ke rumah orang tersebut, katanya apa, suaminya di depan sama kiainya tersebut bawa lampu, istrinya dari belakang ikuti. Tak taunya yang dukun nyamar jadi kiai tadi tiba-tiba jongkok di tempat tertentu, dilihat sama keluarga dari belakang, kenapa kok jongkok? Setelah pergi muter-muter suruh ngambil ceret, nah ada keris, ada orang nanam keris. Yang nanam dia sendiri tadi waktu jongkok itu. Ini pendusta ini. Jadi waktu jongkok tadi nggak tahu kalau di belakangnya ada lihat, dia dimasukin, taruh dipendem di kayak, di debu-debu yang empuk, masukin begitu. Nanti pura-pura cari apa? Cari air. Wah, ini ada keris, buang di kuburan sana. Wah, dapat duit 400.000. Ini pendusta begitu, nggak ada. Jangan percaya yang aneh-aneh begitu. Keris adalah senjatanya orang Jawa, khasnya orang Jawa. Seperti jabiah adalah senjatanya orang Yaman. Gara-gara keris seperti itu. Nggak ada ya. Jadi nggak usah percaya. Kalau menarik keris, maksudnya kalau narik keris ya biasa aja. Ini keris. Ini kerisnya kayak narok cundrik kiai cepret. Mana ini? Ini kan permintaan Ken Arok waktu Ken Arok dibunuh sama perebutan tentang Ken Dedes. Wah, ini sudah mulai cerita aneh-aneh ini. Jadi nggak usah percaya dengan keanehan-keanehan di balik keris. Keris adalah senjata biasa. Kalau ada orang menarik keris mengeluarkan, maksudnya ya biasa saja, nggak ada hal-hal yang perlu dipercaya di balik itu semuanya. Kalau misalnya ini kerisnya seorang tokoh, kerisnya Diponegoro, ya ini adalah pernah dipegang seorang soleh, nggak usah dipercaya yang aneh-aneh. Selesai.
Dalam dunia agama kita, istilah jimat itu adalah sebenarnya keberkahan dari sesuatu, doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau mempercayai sesuatu punya kekuatan dari dirinya sendiri, itu adalah masuk bab syirik. Mungkin ada sebuah keris yang didoain oleh orang-orang soleh untuk berperang dan sebagainya, sehingga menjadi keris karena doa, bukan keris punya kekuatan dari zatnya sendiri. Dulu tuh kalau mau perang, keris itu didoain, dan orangnya juga didoain, bukan karena keris yang punya kekuatan sendiri. Itu kalau meyakini ke kerisnya kekuatan sendiri menjadi haram dan masuk bab syirik. Detik-detik Gus Samsudin perlihatkan kesaktian keris petir miliknya, pesulap merah, ada tombolnya. Detik-detik video Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir miliknya jadi sorotan. Gus Samsudin pemilik Padepokan Nur Zat Sejati diklaim mampu mengobati penyakit non-medis terutama soal gangguan jin atau santet. Keris petir sakti Gus Samsudin viral disebut mampu mendeteksi apakah di tubuh orang tersebut ada serangan ilmu gaib atau tidak. Melansir dari video yang beredar di YouTube, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022, Gus Samsudin terlihat tengah mengobati seorang pria yang diduga mengalami sakit tak wajar. Gus Samsudin yang memakai pakaian putih lengkap dengan sorban terlihat mengarahkan keris petir ke dahi pasien yang diobati. Seketika keris yang ditempelkan mengeluarkan percikan listrik diakui menandakan sang pasien terkena serangan gaib. Gus Samsudin lantas melanjutkan aksi pengobatan dengan meminta pasien mengangkat bajunya. Lalu keris tersebut kembali diarahkan ke perut dan sontak kembali mengeluarkan percikan listrik. Sesaat kemudian keris petir sakti tersebut dimasukkan kembali ke sarungnya. Gus Samsudin lantas memberikan arahan ke salah satu murid. Detik-detik Gus Samsudin perlihatkan kesaktian keris petir miliknya, pesulap merah, ada tombolnya. Detik-detik video Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir miliknya jadi sorotan. Gus Samsudin pemilik Padepokan Nur Zat Sejati diklaim mampu mengobati penyakit non-medis terutama soal gangguan jin atau santet. Keris petir sakti Gus Samsudin viral disebut mampu mendeteksi apakah di tubuh orang tersebut ada serangan ilmu gaib atau tidak. Melansir dari video yang beredar di YouTube, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022, Gus Samsudin terlihat tengah mengobati seorang pria yang diduga mengalami sakit tak wajar. Gus Samsudin yang memakai pakaian putih lengkap dengan sorban terlihat mengarahkan keris petir ke dahi pasien yang diobati. Seketika keris yang ditempelkan mengeluarkan percikan listrik diakui menandakan